Kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah kelas A. Materi pembahasan mengenai pengendalian risiko. Dengan anggota kelompok yang pertama, Aniswatu Laila NIM 4218046. Yang kedua, Hamdana NIM 4218051. Yang ketiga, Melania NIM 4218054. Yang keempat, Yayan Fitri Setianingrum NIM 4218056. Materi yang akan dibahas mengenai yang pertama, lingkungan pengendalian risiko. Yang kedua, prinsip-prinsip pengendalian risiko dan pendekatan risiko. Pengendalian risiko. Pengertian dari pengendalian itu sendiri adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan di dalam rangka memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan pengertian risiko dapat diartikan sebagai kans kerugian, kemungkinan kerugian, atau ketidakpastian. Pengendalian risiko merupakan suatu proses yang dilakukan manajer setelah mengidentifikasi, pengukuran, dan koreksi atas semua kegiatan yang berpotensi menghasilkan risiko atau kerugian dalam rangka memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana organisasi atau perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Intinya, pengendalian risiko atau risk control adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Adapun tujuan pengendalian risiko yang pertama, supaya para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua, mampu memberi arahan bagi perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul balik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial. Yang terakhir, kemungkinan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Lingkungan pengendalian risiko. Makna pengendalian risiko dalam lingkungan pengendalian adalah hal yang mendasar dalam komponen pengendalian yang terdiri atas tindakan, kebijakan, prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur dan komisaris serta pemilik perusahaan. Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Dari pengertian lingkungan pengendalian tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas pengendalian dalam suatu organisasi terletak pada sikap manajemen. Penetapan pengendalian risiko merupakan proses penilaian tentang efektivitas rancangan dan pengoperasian kebijakan serta prosedur struktur pengendalian intern suatu perusahaan dalam mencegah dan mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan. Dalam penetapan risiko pengendalian untuk suatu asersi, auditor perlu melakukan beberapa hal, di antaranya yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk mendapat pemahaman. Yang kedua, mengidentifikasi salah saji material. Yang ketiga, mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan. Yang keempat, melakukan pengujian pengendalian. Prinsip-prinsip dan pendekatan pengendalian risiko. Pengendalian risiko dijalankan dengan metode-metode berikut, yaitu 1. Menghindari risiko, 2. Mengendalikan risiko, 3. Analisis kerugian dan analisis hazard, 4. Menentukan kelayakan ekonomi, 5. Pemisahan risiko, 6. Kombinasi atau pooling, 7. Pemindahan risiko. Berikut adalah metode-metode yang digunakan dalam pengendalian risiko. 1. Menghindari risiko.
Salah satu cara mengendalikan suatu risiko murni adalah dengan menghindari harta, orang, atau kegiatan dari eksposur terhadap risiko. Dengan jalan menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walau hanya untuk sementara. Menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung risiko. Untuk mengimplementasikan keputusan pengendalian risiko, maka harus diadakan penetapan semua harta, personil, atau kegiatan menghadapi risiko yang ingin dihindari tersebut. Penghindaran risiko dikatakan berhasil apabila tidak terjadi kerugian yang disebabkan oleh risiko yang ingin dihindari tersebut. 2. Mengendalikan risiko. Pengendalian risiko atau kerugian dijalankan dengan 1. Merendahkan change untuk terjadinya kerugian. 2. Mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. 3. Mengendalikan risiko menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikontrol. 4. Mengendalikan risiko menurut timingnya. Berikut adalah pendekatan-pendekatan sesuai dengan kelompoknya. A. Pengendalian kerugian menurut sebab-sebab terjadinya, yaitu 1. Pendekatan engineering. Pendekatan engineering menekankan kepada sebab-sebab yang bersifat fisikal dan mekanikal. Misalnya, memperbaiki kail listrik yang tidak memenuhi syarat, pembuangan limbah yang tidak memenuhi ketentuan, konstruksi bangunan dan bahan dengan kualitas yang buruk, dan sebagainya. 2. Pendekatan hubungan kemanusiaan atau human relation. Pendekatan human relation menekankan kepada sebab-sebab yang berasal dari faktor manusia, seperti kelengahan, suka menghadang bahaya, sengaja tidak memakai alat pengaman yang diharuskan, dan lain-lain faktor psikologis. Selanjutnya B. Pengendalian kerugian menurut lokasi. Tindakan pengendalian risiko dapat pula diklarifikasikan menurut lokasi daripada kondisi yang direncanakan untuk dikendalikan. Dr. Hedon menegaskan bahwa kemungkinan dan keparahan kerugian dari kecelakaan lalu lintas tergantung atas kondisi-kondisi dalam 1. Orang-orang yang menggunakan jalan, 2. Kendaraan, 3. Lingkungan umum jalan raya yang melingkupi faktor-faktor seperti desain, pemeliharaan, keadaan lalu lintas, dan peraturan. C. Pengendalian kerugian menurut timingnya. Pendekatan ini mempertanyakan apakah metode itu dipakai, yakni sebelum kecelakaan, selama kecelakaan terjadi, dan sesudah kecelakaan itu. 3. Analisis kerugian dan analisis hazard. 1. Analisis kerugian. Untuk mendapatkan informasi atas kerugian, maka pengendali kerugian perlu untuk membangun, yaitu jaringan pemberi informasi dan formulir untuk melaporkan kerugian. Pemberi informasi yang utama ialah supervisor lintas utama tempat terjadinya kecelakaan. Ialah yang bertanggung jawab memberikan informasi tentang kronologi terjadinya kecelakaan dan mengisi formulir dengan sempurna. Mereka akan berwaspada terhadap kecelakaan. Informasi yang tersedia dapat digunakan untuk 1. Mengukur performance manajer lini, 2. Menetapkan operasi mana yang perlu dibetulkan, 3. Mengidentifikasikan hazard yang tersangkut dengan kerugian itu, 4. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memotivasi manajer dan para karyawan. Informasi selanjutnya dapat diperoleh dari data statistik. Dengan informasi dari statistik ini dapat dibandingkan dengan perusahaan sendiri. Selanjutnya, dengan memanfaatkan informasi statistik dapat mengetahui karakteristik kecelakaan yang sering terjadi. 2. Analisis hazard. Hazard adalah suatu keadaan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Hazard menimbulkan kondisi yang kondusif terhadap bencana yang menimbulkan kerugian, dan kerugian adalah penyimpangan yang tidak diharapkan. 4. Menentukan kelayakan ekonomi. Upaya pencegahan terhadap segala risiko harus selalu ditinjau dari sudut manfaat dan biayanya yang harus bersifat economical feasible. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap hal-hal berikut. A. Biaya yang timbul karena peril, kecelakaan. Biaya atau kerugian yang timbul karena peril yang sering diperhitungkan atau dialokasikan lebih rendah dari jumlah yang mungkin terjadi. Hal ini
karena adanya kerugian lain yang tersembunyi yang tidak terlihat secara langsung pada saat peril terjadi. B. Biaya pengendalian risiko. Biaya pengadaan, pemasangan, dan perawatan peralatan pengendalian kerugian dapat dibagi menjadi 3 kategori. 1. Pengeluaran modal dan depresiasi untuk alat pencegahan. 2. Pengeluaran seperti gaji, tunjangan, pakaian, biaya, training, dan sebagainya. 3. Pengeluaran untuk menjalankan program. C. Membandingkan manfaat dan biaya. Biaya pengadaan, pemasangan, dan perawatan peralatan pengendalian kerugian dapat dibagi menjadi 3 kategori. 1. Pengeluaran modal dan depresiasi untuk alat pencegahan. 2. Pengeluaran seperti gaji, tunjangan, pakaian, biaya training, dan sebagainya. 3. Pengeluaran untuk menjalankan program. D. Usaha pengendalian kerugian dievaluasi. 5. Pemisahan risiko. Yang dimaksud dengan pemisahan risiko ialah kegiatan memisahkan atau menyebarkan harta yang menghadapi risiko sama, menggantikan penempatan dalam satu lokasi. Misalnya, jika banyak mempunyai truk, maka tindakan pemisahan dilakukan dengan menempatkannya dalam beberapa pool yang berlainan. Menempatkan barang persediaan tidak dalam satu gudang saja, tapi dipisahkan dalam 2 atau lebih. Maksud pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kerugian untuk satu peristiwa. Dengan menambah banyaknya independent exposure unit, maka probabilitas kerugian harapan diperkecil. Jadi, memperbaiki kemampuan perusahaan untuk meramalkan kerugian yang akan dialami. Selanjutnya yaitu kombinasi atau pooling. Kombinasi atau pooling merupakan suatu metode pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan kombinasi dari metode-metode yang ada, baik itu penghindaran risiko, pengendalian risiko, pemisahan risiko, maupun pemindahan risiko, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi. Salah satu cara perusahaan mengkombinasikan risiko adalah dengan perkembangan internal. Misalnya, perusahaan angkutan memperbanyak jumlah truknya. Satu perusahaan merger dengan perusahaan lain, perusahaan asuransi mengkombinasikan risiko murni dengan jalan menanggung risiko jumlah besar orang atau perusahaan. Kemudian ada pemindahan risiko. Memindahkan atau mentransfer risiko terjadi apabila seseorang mengalami kerugian di mana akibat keuangan dari kerugian tersebut sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh orang lain. Alasan memindahkan risiko: kerugian yang terjadi diperkirakan terlalu besar untuk ditanggung sendiri dan atau dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan. Kedua, sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku yang mewajibkan perusahaan mentransfer kerugian tertentu kepada orang lain. Ketiga, pemindahan kerugian telah diperhitungkan sebagai cara yang paling efisien meskipun ada kewajiban menanggung sendiri dan tidak ada ketentuan yang mewajibkannya. Yang terakhir yaitu pemindahan risiko dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, hak milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun berikut dengan transaksi atau kontrak. Contoh, perusahaan yang menjual salah satu gedungnya dengan sendirinya telah memindahkan risiko yang berhubungan dengan pemilikan gedung itu kepada pemilik yang baru. Ada perusahaan menyerahkan sebagian kegiatan perusahaan kepada kontraktor dengan tujuan untuk memindahkan segala risiko yang berhubungan dengan pekerjaan itu. 2. Risiko itu sendiri yang dipindahkan. Contoh, pada suatu kasus persewaan gedung, penyewa mungkin sanggup mengalihkan kepada pemilik berkenaan tanggung jawab kerusakan gedung karena kealpaan si penghuni. Contohnya, yang dikemukakan di atas, transfer memaafkan transvetor dari tanggung jawab. Karena itu, exposure itu sendiri yang dihilangkan. 3. Suatu risk financing transfer menciptakan suatu loss exposure untuk transferee. Pembatalan perjanjian itu oleh transferee dapat dipandang sebagai cara ketiga dalam risk control transfer. Dengan pembatalan itu, transferee tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semua ia setujui untuk dibayar. Demikian materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.